Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanari Paradisa dari kelompok 9 dari Offering A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis tes diagnostik dan cara pengembangan tes diagnostik. Nah, jenis tes diagnostik ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Tes diagnostik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tes diagnostik ke-1, tes diagnostik kedua, tes diagnostik ketiga, dan tes diagnostik keempat. Tes diagnostik ke-1 dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dasar. Jadi, tes ini bisa dikatakan sebagai tes penjajakan masuk. Nah, di sini guru dapat mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dari peserta didik. Kemudian tes diagnostik kedua. Tes ini dilakukan terhadap calon siswa yang sudah akan mulai mengikuti program. Dalam tes ini bisa dikatakan juga bahwa tes ini tuh sebagai tes penempatan atau placement test. Jadi biasanya kan pembagian kelas itu juga memerlukan pertimbangan khusus. Nah, pertimbangan khusus tersebut dapat dilihat dari tes diagnostik kedua. Kemudian tes diagnostik ketiga dilakukan terhadap siswa yang sudah mulai masuk pada materi pembelajaran tertentu. Nah, pada tes diagnostik ketiga ini untuk mengukur sejauh mana peserta didik tersebut menguasai materi yang telah diajarkan. Nah, kemudian apabila peserta didik tersebut tidak menguasai, pada bagian mana peserta didik tersebut tidak menguasai, dan mungkin guru juga harus dapat mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Nah, kemudian hasil identifikasi dari guru tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh siswa. Kemudian, tes diagnostik keempat dilakukan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran tetapi sebelum diadakan tes ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan. Nah, di tes diagnostik keempat ini juga untuk mengukur sejauh mana peserta didik menguasai materi-materi yang telah diajarkan. Nah, sehingga masih tersedia waktu bagi guru untuk memberikan perlakuan atau remedial seandainya ditemukan permasalahan atau kesulitan belajar pada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram alur tes diagnostik. Pada diagram ini dapat dilihat ada tes diagnostik tipe A dan tes diagnostik tipe B. Tes diagnostik tipe A itu sesudah dilakukannya tes formatif. Kalau tes diagnostik tipe B ini tanpa dilakukannya tes formatif terlebih dahulu. Dapat dilihat dari diagramnya. Paling atas sendiri yaitu tes formatif yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar. Nah, di sini dapat diukur apakah siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan atau tidak. Jika iya, guru dapat memberikan umpan balik untuk melanjutkan pembelajaran ke kompetensi dasar berikutnya. Jika tidak, guru dapat memberikan tes diagnostik tipe A. Yang mana dari tes ini, guru dapat mengetahui dari sisi mana siswa tersebut tidak memahami materi dan masalah-masalah apa saja yang menyebabkan siswa tersebut tidak memahami materi. Nah, dari situ dapat dilakukan tindak lanjut untuk melakukan remedial secara individu ataupun kelompok. Kemudian bagaimana dengan tipe tes diagnostik tipe B? Sedangkan tes diagnostik tipe B tanpa dilakukan tes formatif terlebih dahulu. Nah, tes diagnostik tipe B ini dilakukan berdasarkan dugaan atas kemungkinan sumber masalah muncul berdasarkan pengalaman dari guru. Jadi tes diagnostik tipe B ini berdasarkan dari pengalaman guru tersebut. Nah, kemudian dari situ dapat dilihat juga dari sisi mana siswa tidak memahami materi. Kemudian akan diberikan tindak lanjut juga. Nah, dari dua tes ini dapat diberikan kesimpulan kalau tipe A
atau tipe B sama sekali bukan menunjukkan tingkat prioritasnya. Bukan berarti tes diagnostik tipe A lebih baik atau lebih penting dari tipe B, atau tipe A harus dilakukan sebelum tipe B. Keduanya memiliki fungsi yang sama, dan guru bebas memilih mana yang akan dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan dari guru tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan tes diagnostik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tes diagnostik dilakukan untuk mendiagnosis kesulitan atau masalah belajar yang dialami oleh siswa. Karena itu, sebelum menyusun tes diagnostik harus diidentifikasi terlebih dahulu kompetensi dasar manakah yang tidak tercapai. Untuk mengetahui tercapainya suatu kompetensi dasar dapat dilihat dari munculnya sejumlah indikator. Karena itu, bila suatu kompetensi dasar tidak tercapai, perlu didiagnosis indikator-indikator mana saja yang tidak mampu dimunculkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan kemungkinan sumber masalah. Setelah kompetensi dasar atau indikator yang bermasalah teridentifikasi, setelah itu dapat ditemukan kemungkinan sumber masalahnya. Biasanya dalam pembelajaran sains terdapat tiga sumber utama yang sering menimbulkan masalah, yaitu yang pertama, tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat, kemudian yang kedua terjadinya miskonsepsi, yang ketiga rendahnya kemampuan memecahkan masalah atau problem solving dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. Karena tujuannya tes diagnostik ini adalah untuk mendiagnosis, maka perlu dipilih alat diagnosis yang tepat berupa butir tes diagnostik yang sesuai. Butir tes tersebut dapat berupa tes pilihan ganda, tes esai atau uraian, maupun kinerja performa sesuai dengan sumber masalah yang diduga pada dimensi mana masalah tersebut terjadi. Kemudian yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi soal. Sebelum menulis soal, perlu disusun sebuah kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi tersebut setidaknya memuat yang pertama yaitu kompetensi dasar beserta indikator yang diduga bermasalah, kemudian materi pokok yang terkait, kemudian yang ketiga yaitu dugaan sumber masalah, yang keempat yaitu bentuk dan jumlah soal, dan yang kelima yaitu indikator soal. Kemudian yang kelima yaitu menulis soal. Setelah kisi-kisi soal disusun, maka dapat ditulis butir-butir soalnya sesuai kisi-kisi tersebut. Soal tes diagnostik tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan butir soal tes yang lain. Jawaban atau respon yang diberikan oleh siswa harus memberikan informasi yang cukup untuk menduga masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian yang keenam yaitu mereview soal. Butir soal yang telah dibuat tentu harus memenuhi validitas isi. Untuk itu, soal yang telah ditulis harus divalidasi oleh seorang pakar di bidang tersebut, atau bisa juga dapat direview oleh guru-guru sejenis atau setidaknya oleh guru-guru mapel serumpun dalam satu sekolah. Kemudian yang ketujuh yaitu menyusun kriteria penilaian. Jawaban atau respon yang diberikan oleh siswa terhadap soal tes diagnostik tentu bervariasi. Karena itu, untuk memberikan penilaian yang adil dan interpretasi diagnosis yang akurat harus disusun suatu kriteria penilaian. Apabila tes yang sama dilakukan oleh guru yang berbeda atau dilakukan oleh lebih dari satu orang guru. Kriteria penilaian memuat rentang skor yang menggambarkan pada rentang berapa saja siswa didiagnosis
siswa yang tuntas atau yang sudah menguasai kompetensi dasar, atau siswa yang belum tuntas atau yang belum menguasai kompetensi dasar tertentu.